Okay. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi wathana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati fil ula wal ma'al, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-azimul fi'al al-karimul khisal, sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Thumma amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jemaah salat subuh yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia bisa diizinkan bertatap muka. Andainya kita sudah bisa saling bertukar senyum saja, itu sudah luar biasa. Apalagi yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Baru saja kita menikmati, Masya Allah, alunan suara imam yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan kalamnya yang tidak menyerupai kalam siapapun. Yang mendengar dan membacanya mesti mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dalam satu amal yang menjadi andalan utama di saat kembali kepada sang pemilik kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah pula. Nah, memang kita lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti kembali kepadanya. Maka yang pertama nanti dihisab adalah salat. Alhamdulillah. Kalau yang pertama dihisab salat, berarti dia yang paling diandalkan, dia yang paling kita harapkan, karena dia menjadi patokan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Iza saluhat saluha sairu amalih. Bila amalan salatnya salih. Apa makna salih? Apa makna salih? Hah? Dah tua-tua dah tahu juga mana saleh. Hah? Mana saleh itu laku. Makanya kalau dalam bahasa Arab nanti di barang-barang produk tertulis salihatun lighaya, laku, bagus, bisa digunakan
sampai tanggal sekian. Jadi makna amal saleh itu laku di sisi Allah. Salah terjemah saya. Ustaz tidak pandai bahasa Arab punya. Jadi saleh itu adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau laku, saleh, diterima semua amal yang lain. Tapi kalau ditolak, tertolak amalan yang lain. Oleh itu patutlah Nabi SAW menerima perintah salat ini dalam munasabah yang mulia dan tinggi. Harus jemput sendiri, naik ke atas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu satu-satunya perintah dalam Islam yang diharuskan Nabi langsung naik ke atas untuk menerima perintah dari yang maha di atas. Nabi naik ke atas menerima perintah dari yang maha di atas. Oleh itu patut kita bersyukur pagi ini kita bisa sholat subuh di masjid ini, Masjid Raya. Masjid Raya? Hah? Enggak. Selo. Tapi Selo. Masya Allah. Di Lintau. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi saksi kita nanti. Di mana salat sunatnya saja kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi dengan yang wajibnya. Oleh itu terima kasih saya kepada semuanya, khususnya pengurus masjid ini. Mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan pahala yang lebih. Ya, kada andai-andainya pun diambil pahala saya untuk kejadian pagi ini, ambillah semuanya. Tapi pas saya butuh nanti tolong kembalikan. Nah, karena tuan-tuan telah menjadi penyebab pertemuan ini. Saya berharap walaupun tak menyenangkan nanti, tapi jangan sampai mengecewakan. Macam mana pula tuan-tuan nak kecewa, saya nak ngajak masuk surga, tidak mau masuk surga? Ibu-ibu tidak mau masuk surga? Terus kalau mau kenapa kecewa? Siap? Siap masuk surga? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Istimewanya alhamdulillah kita orang Islam ini, orang Islam di rumah Allah ini sama seperti yang diumumkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam. Wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada pula kelebihan orang Ajam terhadap orang Arab. Wala li abyada ala aswad. Yang putih tak lebih baik daripada yang hitam. Wala li aswada ala abyad. Tidak pula orang hitam lebih utama daripada orang putih. Dan tidak pula asli Mekah lebih utama dari pendatang ke Mekah. Dan tidak pula pendatang lebih utama dari pribumi yang di Mekah atau di Madinah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam
Tidak beda-bedakan seperti dalam, kalau agama lain kadang-kadang enggak, ini rumah ibadah orang ini rumah ibadah aliran ini rumah ibadah aliran ini, pemahaman ini enggak. Kita dalam Islam alhamdulillah semuanya sama. Jadi Masjidil Haram adalah semua orang mendapatkan hak yang sama. Cuman kalau jadi pengurus, tentu orang kampung sinilah. Ya Pak ya. Nggak mungkin saya yang tinggal di Pekanbaru jadi pengurus masjid di Lintau nih. Ya enggak? Nggak mungkin pula ya di pengurus Masjidil Haram orang Lintau pula. Karena enggak akan mungkin mampu nampak itu saat ini. Bisanya enggak? Bisa tuan-tuan jadi pengurus Masjidil Haram? Kalau ngaku saya sampaikan nanti, saya kan sampai ke nanti ke apanya. Gak mana tahu ada orang sini mau jadi pengurus kan? Cuman di sana enggak ada kota infak lah. Ada kota infak di sana? Di sini ada kota infak? Ada, saya enggak ada kota infak lah. Kalau uang listriknya sebulan kalau Masjidil Haram hanya 76 miliar. Sebulan. Kalau operasional Masjidil Haram, Masjid Nabawi setiap hari hanya 5 miliar. Mampu enggak? Mau enggak jadi pengurus? Kok pada diam semua tuan-tuan lah? Hah? Mau? Hah? Saya takut nanti listrik sering padam. Ya. Karena dulu pernah ada orang-orang kurang kerjaan di negeri kita ini, para pemikir ingin menginternasionalisasi pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi dia dari orang Syiah aslinya, tapi mereka jadi corongnya. Jadi gantian setiap negara jadi pengurus. Itulah saya pikir pas giliran kita nanti, saya yakin listrik sering padam karena nunggak bayarnya. Betul enggak? Masih Istiqlal aja 300 juta uang listriknya sebulan. Sering juga tunda bayar pada kota impak bersepa di situ. Ini enggak 76 miliar sebulan. Itu baru satu masjid, Masjidil Haram. Alhamdulillah kayaknya enggak pernah padam ini ya. Pernah ada pengumuman pemadaman listrik berkala? Enggak ada ya, alhamdulillah. Jadi Nabi menjadikan Bilal sebagai orang hitam, mantan hamba sahaya, tapi jadi muazzin Rasulullah. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT bahwa agama ini kesempatan kita untuk berkarya, untuk masuk ke surga tidak terbatas dengan ras, dengan suku, dengan kampung, bahkan dengan kekerabatan, tetapi adalah dengan ketakwaan pada Allah. Apanya? Awak takut minta diulang lagi dari awal? Hampir setengah jam minta ulang lagi. Hah? Kita lanjut. Taib. Saya tanya tadi sama abang tuh. Sampai jam berapa? Sampai selesai katanya. Ya, kalau saya sampai selesai, saya sukanya serius, santai sampai selesai. Ya, tapi kasih aja kode nanti. Kalau tuan-tuan sudah merasa cukup, kasih aja kode. Itu termasuk kode juga ya? Anda. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mudah masuk surga, peluang terbuka untuk semua. Subhanallah. Ada orang bilang
Saya beribadah pada Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan pula karena takut masuk neraka, tetapi karena cinta. Nah, tuan-tuan gimana? Hah? Menurut ibu-ibu dan bapak gimana? Pada diam semua. Hah? Menurut saya ini tidak benar. Ini tidak mungkin. Ini berat. Dan ini bukan ajaran Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya, dalam hadis-hadisnya memberi kita iming-iming, harapan-harapan bahwasanya siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, apa katanya? Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, tertarik enggak kalau kita punya kebun-kebun, taman-taman, di bawahnya sungai-sungai? Tertarik enggak? Tertarik apa enggak? Atau tuan-tuan lebih senang ya di dalamnya tanah kosong, tak ada tumbuhan, tapi banyak lapak atau mengalir? Hah? Mana lebih senang? Mana lebih senang? Rumah besar, istana megah, kemudian para dayang-dayang, kebun-kebun, taman-taman, sungai-sungai mengalir, atau suka lapak-lapak, los-los, ruko-ruko? Ibu-ibu jawablah. Hah? Suka nak menggalih lagi di surga? La ilaha illallah. Siapa yang nak beli? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini sebagian orang yang juga kurang kerjaan mengatakan bahwa kenapa Al-Quran itu cerita surga yang banyak taman-tamannya? Karena turunnya di Arab yang tandus katanya, sehingga tertarik orang nak masuk surga yang ada taman. Kalau sempat turun di sungai yang di Bukit Tinggi, di Lintau, ceritanya banyak los dan toko-toko. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberikan ya ini rumah besar, ini rumah besar, yang satu lengkap dengan taman-taman yang indah di depannya, yang satu isinya toko-toko, apa namanya, los-los di depannya, harganya sama. Pilih yang mana? Hah? Yang pilih ada los ya, bisa menggalih. Di surga tidak ada lagi cerita untuk bekerja, tapi adalah untuk menikmati. Nampaknya ibu-ibu tak tertarik masuk surga nampaknya. Itulah patut marah-marah terus sama bapak-bapak ini kalau ada cerita buka pintu surga, tidak mau mereka. Kan ibu-ibu marah dia. Kalau dia taat pada suaminya, yang mau ikut kehendak suaminya, cepat masuk surga. Sahih? Tapi ibu-ibu sering tak suka itu. Karena tidak tertarik. Surga itu seperti apa sebenarnya? Tidak pernah dengar cerita surga, Bu? Tidak pernah dengar cerita surga? Jarang rupanya.
Subhanallah. Memang cerita surga ini banyak untuk laki-laki aja ya. Sah? Ibu-ibu, tahu enggak ibu-ibu bahwa orang di surga enggak tidur? Orang di surga enggak mau tidur? Enggak pernah dengar? Baik, ibu-ibu pernah enggak tidak tidur karena senang? Pernah enggak? Pernah? Kapan? Malam pertama? Oh, subhanallah. Ternyata ketika senang mata tak mau tidur. Begitulah ahlul jannah, semuanya nikmat, tidak ada penat, semuanya lezat, tak ada mudarat. Makanlah, jangan takut kena penyakit gula. Makanya makanannya lebih manis dari minuman, lebih manis dari madu kan? Lebih putih dari susu. Kalau cerita nak mandi susu yang sesungguhnya di sanalah. Kan ada mandi susu, karena ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari, masya Allah, ada yang lebih lagi dari arak, tapi tidak memabukkan. Min khamrin lazzatin lisyaribin. Khamar lezat, cuman syaratnya jangan minum di sini. Siapa yang minum di sini, di sana tidak dapat. Siapa yang minum di sini tidak dapat di sana. Dan istri-istri ini yang bikin ibu-ibu tidak senang dulu, takut jadi masuk surga. Kan lahum fiha azwajum mutahhara, mereka di dalamnya dapat istri-istri yang suci. Tahu mana suci? Tidak ada libur sholat. Ini kalau di dunia ini tidak ada dekat-dekat libur sholat tu, puyeng bapak-bapak buatnya. Sana tidak. Cuman tak berkalau nanti istri-istri yang banyak tu. Itu yang dipikir sama ibu-ibu tu. Nanti udah sejambak rambut itu kan, ya. Akhirnya, makanya Allah katakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami hilangkan, kami cabut semua penyakit hati. Apa penyakit hati? Cemburu. Kan menyakitkan. Andainya ibu-ibu ini tidak ada penyakit cemburu, tidak payah kita berusaha dengan KUA. Betul? Nah, setuju sekali itu. Iya. Tidak akan ada lagi cerita suami dimiskinkan oleh istri tua. Kau nikah, pergilah cari makan sendiri. Ini semua saya yang punya. Waktu tidak sayang ke bini pertama, semua surat atas nama dia. Beli mobil nama dia, beli tanah nama dia, beli rokok nama dia pun. Akhirnya pas ada masalah seperti ini, semua diambil. Iya tidak? Sayang boleh, beri hadiah bagus, beri duit mantap, tapi jangan serahkan semua. Ini rahasia kita ini, tapi biar didengar oleh mereka. Ini kan pada penakut semua nih. Kenapa? Semuanya dicatat atas nama bini semua. Itu masalah. Jelas ya? Ini harta laki dibagi, harta istri tidak dibagi. Kan harta suami kan dibagi kan? Harta gono gini namanya, istri-istri tidak ada dibagi. Iya Pak. Macam mana? Mau dirubah balik nama?
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi cemburu itu habis besok. Apalagi yang ibu nak cemburukan? Ternyata istri-istri kita di dunia yang salihah ini, kalau masuk surga kembali pada suaminya, rupanya mereka lebih cantik dari bidadari. Jadi bidadari itu hanya sebagai dayang-dayang yang melayani mereka. Jadi jangan risau. Kalau awak yang tercantik, apa risau lagi? Sah? Apalagi tadi saya katakan bahwasanya seluruh penyakit hati, hasad, iri, dengki, semuanya sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin, bersaudara, duduk berhadapan-hadapan, bergembira. Pokoknya di surga, kata Allah SWT, saya siapkan li ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Senikmat apapun di dunia ini, surga jauh di atasnya. Wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar dalam berita informasi kenikmatan yang seperti itu. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tak pernah masuk dalam halusinasi lamunan manusia. Apapun yang Bapak khayalkan, yang lamunkan, surga lebih daripada itu semuanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berkata para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, bahwa gambaran-gambaran tentang surga yang disebutkan dalam hadis dan Quran itu adalah gambaran minimalnya. Gambaran minimal. Tahu tak tuan-tuan orang yang terakhir masuk surga? Siapa kira-kira? Ada yang mau? Ada yang mau terakhir masuk surga? Kan masuk neraka dulu. Yang terakhir masuk surga mesti masuk neraka dulu. Ketika dia keluarkan, merangkak dari neraka keluar, lalu dibersihkan fi nahril hayat, kemudian Allah perlihatkan kepadanya, ia diperlihatkan sebenarnya sebatang pohon yang rindang sekali. Lalu dia minta, ya Rabb, beri saya pohon itu. Allah katakan, kalau saya beri nanti jangan-jangan kau minta yang lain lagi. Sah? Tidak lagi ya Rabb, saya cukup itu. Dikasih, nampak lagi lebih bagus lagi. Minta lagi. Nah, akhirnya diberikan kepadanya 10 kali lipat dari kebahagiaan orang paling bahagia di dunia. Siapa yang paling kaya di dunia ini, paling banyak kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini diberikan pada orang terakhir masuk surga 10 kali lipat itu. Mau? Mau? Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Tidak mau diazab lagi. Kalau bisa kita langsung masuk surga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Sawfa yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana hisab yang mudah? Dalam hadis disebutkan nanti dipanggil masing-masing satu orang, Pak, dipanggil di padang mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar? Ibu-ibu, berapa lama kita di padang mahsyar? Subhanallah. Rupanya lama, tidak tahu rupanya. Hanya 1 hari. Kalau 1 hari berarti berpanas terus atau tidak? Kalau disebut hari, ada matahari tak? Panas apa dingin? Tahu panasnya? Berapa panas matahari?
Tidak tahu juga ya, subhanallah. Para ahli fisika menyebut matahari itu panasnya hanya lebih kurang 6.000 derajat Celcius. Kalau masak telur setengah matang berapa? Ini kan panas sekarang nih. Ini air panas nih kan? Berapa panasnya ini? Ternyata belum boleh diminum nampaknya. Nah, ini air panas, bukan air hangat. Jadi air panas. Pernah merasa gerah di siang hari? Pernah gerah, berkeringat di siang hari? Berapa panasnya? 33 derajat Celcius, 35 derajat Celcius. Sudah bilang, wah, angin sekali. Ini 6.000 derajat Celcius. Berapa jarak matahari dengan bumi hari ini? Tidak pernah diukur. Ya Allah ya tuan-tuan ya. Tiap hari tengok matahari tidak pernah diukur. Hanya kata orang, saya tidak tahu nih, saya di sini taklid saya ini, taklid buta pula. Ya, katanya sekitar 50 juta kilometer. Kira-kira mana jauh, Pekanbaru, Lintau atau ke matahari? Hah? 50 juta kilometer. Dan begitu panasnya. Bagaimana nanti kalau jaraknya kata Nabi SAW hanya 2 mil. 2 mil itu lebih kurang 3,5 kilometer. Panas apa dingin? Panas sekali. Maka keringat di padang mahsyar itu, keringat orang ada yang menenggelamkannya, tergantung amal masing-masing. Ma'asyiral kiram. Dan itu 1 hari. Berarti selamanya ada matahari. Berarti panas atau dingin? Panas. Ada yang tidur hari itu? Ada yang tidur? Belum pernah nengok ya. Tidak ada yang tidur, jangankan tidur. Nengok orang tak berkain pun tak cinan lagi. Tak cinan ya. Tak tertarik. Tidak ada hasrat sama sekali. Karena kita semua tak ada yang berpakaian hari itu. Ummul Mukminin Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ar-rajul yanzuru ila nisa, wan nisa yanzurna ila rijal." Ya Aisyah, al-amru asyaddu min zalik. Orang takkan sempat nengok-nengok itu lagi. Semuanya berpikir bagaimana nak selamat. Cuman 1 harinya tahu tak lamanya? Sama dengan 50.000 tahun hitungan kita hari ini. Itu mau nunggu lama-lama atau nunggu sebentar? Ibu-ibu, nak nunggu lama-lama atau nak sebentar di situ? Nak dipanggil paling terakhir? Nak selesai kasusnya terakhir kah atau nak cepat selesai? Inilah tema kajian kita hari ini sebenarnya. Bagaimana mudah masuk surga. Insya Allah asal Islam semuanya masuk surga. Asal Islam dan mati dalam Islam semuanya masuk surga. Cuman ada yang mudah, ada yang tadi saya katakan terakhir masuk surga. Selepas itu semua file ditutup. Tidak ada lagi yang keluar dari neraka. Tentu saja yang sudah masuk surga kan tidak ada keluar kan? Kalau sudah masuk surga ada lagi yang keluar? Hah? Tidak ada. Makanya kalau ada sekarang orang yang mengklaim walaupun habib, wali, keramat, apapun namanya, dia katakan keluar masuk surga, maka kasih dia merek pembohong. Sebab tidak ada orang yang masuk surga keluar daripadanya. Dengar tuh Bapak, kalau ada orang yang mengaku keluar masuk surga apalagi masih hidup, maka kasih dia merek Dajjal, penipu. Nah, kok marah sama saya? Wih, Tuntun kok marah sama saya? Kenapa? Salah saya?
Nabi pernah masuk surga di masa hidupnya? Subhanallah. Nabi kita pernah masuk surga di masa hidupnya? Ada? Tidak ada. Mimpi? Iya. Diperlihatkan kepadanya surga? Iya. Tapi masuk surga? Belum. Ini enggak. Hanya berbekal garis keturunan bisa masuk surga setiap hari. Keluar masuk. Bisa pula jamin orang masuk surga. Ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuk? Bilang Habib Fulan. Syiriklah jadinya. Nah, dari kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi ada orang yang masuk surganya cepat, tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surganya dengan hisab yang mudah. Gimana mudah? Seperti sini kita dipanggil, lalu diturunkan sitar. Apa makna sitar? Diturunkan pelindung, sehingga di waktu diperiksa tidak di hadapan khalayak ramai. Ibarat sidang tertutup. Mana yang lebih berat, sidang tertutup pada sidang terbuka? Terbuka pasti lebih berat. Karena ketika di depan orang dituduh kamu mencuri tanggal sekiannya, kira-kira langsung ngangguk enggak? Kalau di depan orang ditanya kamu mencuri, ngangguk langsung? Subhanallah, tidak ada malu lagi nampaknya. Kalau depan orang akan mengelak. Nah coba, kalau di sidang di depan orang akan merasa malu sehingga dia akan berusaha membelah diri walaupun bohong. Nah di situ nanti akan diperlihatkan wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti lisan boleh berbohong, tapi tangan, kaki ikut bicara. Jelas maksud saya? Jadi hisabnya kalau sudah terbuka dan terjadi perdebatan, pasti tidak lulus. Pasti tidak lulus. Maka karena Nabi SAW menukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dimunaqashahkan. Apa makna munaqashahkan? Diperdebatkan. Orang kalau sidang sarjana kan namanya munaqashah. Pasti terjadi perdebatan. Kalau diperdebatkan hisabnya di akhirat, insya Allah siap diazab. Karena apa? Karena perdebatan hari itu adalah hak batil, benar salah, dan dia akan menegakkan benang basah. Maka semakin di debatnya semakin berat, masuk neraka. Dan ada juga orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ada enggak? Yang masuk neraka tanpa hisab ada? Ada enggak? Siapa? Ya musyrikun, kafirun, munafiqun. Sah? Mereka perlu dihisab lagi? Perlu dihisab lagi? Enggak. Enggak ada guna ini hisab, enggak ada kebaikan yang diterima. Karena mereka hanya nanti diperlihatkan kepadanya wa qadimna alim ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Nanti akan diperlihatkan, misalnya dipanggil siapa orang kafir, misalnya siapa? Abu Lahab. Ini kebaikan-kebaikannya, kan ada kebaikannya kan? Taib faja'alnahu haba'an mansura, tapi kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin. Bisa ditangkap. Cobalah nanti perayaan 17-an lomba menangkap debu. Coba lomba menangkap debu yang diterbangkan angin. Tidak ada gunanya, haba'an mansura.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu gimana caranya supaya kita mudah masuk surga? Tuan-tuan, mau keterangan panjang, keterangan pendek? Hah? Ini serius ini. Saya tanya, kalau mau panjang, insya Allah sampai jam 9 masih siap. Tapi kalau pendek, 5 menit saja selesai. Hah? Saya kasih pilihan. Sedang-sedang. 1,5 jam. Kan harus detil kan? Yang mudah aja lah ya. Ya, yang mudah aja ya. Jangan sampai apa namanya kesemutan bola apa sekilo di situ kan. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu orang sebelum Nabi datang, keinginan masuk surga itu tidak hilang. Sah? Keinginan untuk masuk surga tidak hilang. Agama-agama semuanya mengajarkan dan memberikan harapan bahwa umatnya akan masuk surga. Agama apapun. Betul, saya itu salah saya. Semua agama memberikan harapan kepada para pemeluknya masuk surga. Cuman ada yang dengan hujjah dan dalil, ada bukti, tapi sebagian besar hanya klaim, hanya dugaan dan perkiraan, atau dengan bahasa saya, ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Menurut perkiraannya masuk surga tanpa ada bukti. Oleh sebab itu maka beragam bentuk keyakinan, beragam bentuk jalan, beragam bentuk aliran, beragam bentuk cara dibuat orang dengan alasan dan tujuan ingin masuk surga. Nah, ini yang harus didudukkan. Apakah semua jalan itu benar tidak bawa ke surga? Dengan arti siapa saja boleh melakukan sesuatu yang menurutnya baik, pasti diterima oleh Allah SWT. Atau jangan-jangan kebanyakannya nanti berakhir dengan kecewa. Abdullah bin Jud'an, pernah kenal namanya? Pernah kenal nama Abdullah bin Jud'an? Tidak pernah ya? Bilang aja enggak, biar saya kasih tahu. Tuan-tuan itulah ngeleng, tidak ngangguk, tidak, cuma bingung juga saya. Setiap ditanya tidak ada, loto aja. Pura-pura mikir pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia adalah seorang dermawan di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus. Kalau saya sebutkan, coba tuan-tuan nilai sendiri. Betul tidak dia dermawan? Setiap musim haji, berarti masa jahiliyah ada haji ya? Hah? Ada haji di masa jahiliyah. Berarti tidak ada haji masa jahiliyah. Ustaz, hah? Haji ada, makanya sebenarnya Abu Lahab tuh haji, Abu Jahal tuh Pak Haji. Tidak tanggung-tanggung pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah. Kok bisa gitu ya? Ini tambah-tambah bingung tentu, jadi tak jadi pendek, ini panjang jadinya. Hah? Haji tak putus di musim masa jahiliyah. Tuan-tuan kan pernah belajar sirah Nabi kan?
Sah? Ketika Nabi di awal-awal berdakwah di Mekah, ada namanya dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi. Salah satu yang dimanfaatkan Nabi adalah berdakwah kepada jemaah haji. Dan lupa kaji nampaknya. Kaji MDA dulu, tidak iya dulu masih lupa. Bahwa Nabi berdakwah sembunyi. Di antaranya di musim haji. Kapan orang jahiliyah haji? Nah, lupa lagi. Kita sekarang haji di bulan apa? Zulhijjah. Orang jahiliyah haji di bulan apa? Zulhijjah. Sama. Cuman bedanya haji mereka di neraka. Haji kita kok bisa ya? Sama-sama haji kok beda? Sama-sama haji, satu masuk neraka, satu masuk surga. Tahu tak bedanya? Tak juga tahu. Itu haji jahiliyah. Ini haji Islam. Oh, ternyata walaupun haji, tapi kalau jahiliyah masuk neraka. Makanya kalau jadi Pak Haji jangan jahil. Paham? Karena tidak sedikit Pak Haji sekarang yang jahil. Kerjanya menghentikan kajian-kajian Islam. Sebaliknya mengawal keamanan perayaan agama lain. Haji juga rupanya. Ini saya khawatir ya. Saya tidak menghukum karena itu hukum akhirat, Allah yang lebih tahu. Tapi pelajaran perbandingan ada. Dulu ketika Nabi Muhammad datang, siapa penghalang utamanya? Pak Haji. Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, pengurus Masjidil Haram. Makanya kondisi kita sebagai pengurus masjid belum tentu menyelamatkan kalau tidak mengikuti aturan Islam. Hati-hati. Ini gara-gara tuntun lupa kaji, hanya lama kita mengaji jadinya. Jadi musim haji, Abdullah bin Jud'an ini kan orang kaya raya. Dia tahu bahwa jemaah haji itu tamu Allah. Kok dia tahu? Namanya dia saja Abdullah, hamba Allah. Berarti dia beriman tak pada Allah? Percaya tak dia sama Allah? Percaya tak? Percaya tak sama Allah? Buktinya dia Abdullah. Dan memuliakan tamu-tamu yang haji masa itu. Gimana caranya? Dia setiap musim haji menyembelih 1000 ekor onta untuk makan gratis para jemaah. Saya nak nanya bapak dan ibu jujur ya, ini orang pemurah, orang bakhil ini. Awak korban 1 ekor kambingnya tak kurang terus. Sah? Bapak korban tahun konya 3,5 juta kan? Deh. Itu masjid itu 3.490.000 nya 10.000 dihitung juga. Atau habis itu bilang pula Pak Haji Dermawan. Iya 1000 ekor onta gratis dimasak. Ya. Ya kalau ada tonton tengok tuh di apa namanya tempat-tempat makanan-makanan orang-orang kaya itu kan, apa namanya istilah drive thru, yaitu belanja sambil mengendara. Itu lebih dulu Abdullah Jud'an buat daripada Kentucky Fried Chicken tuh. Paham tak? Jadi orang kancahnya tinggi-tinggi itu di kiri kanan jalan jemaah haji itu, orang tak perlu turun dari kuda atau ontanya atau keledainya. Langsung ambil tempat makanan, ambil langsung sambil berjalan. Wih, pemurah tak? Pemurah tak? Wih, Masya Allah. Ingin masuk surga tak dia?
Cuman sayangnya ditanya ke Nabi SAW, hal yanfa'u zalika ya Rasulullah, ada manfaat bagi dia ya Rasulullah? Qala la, tidak ada gunanya. Apa sebab? Lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin. Dia tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya pada hari kiamat. Orang baik tetapi tidak beriman, tidak bertauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ingin masuk surga ada, tapi dengan cara yang dia inginkan sendiri. Walaupun di mata manusia hebat, menurut kita tidak mungkin masuk neraka. Iya, benar itu. Besok di akhirat sendiri, mohon maaf ya, tolong doakan saya jangan seperti itu. Ustadz, ulama, ternyata di neraka ada. La haula wala quwata illa billah. Ini berat nih tuan-tuan. Tolong doakan ya. Woi, doakan saya, woi. Saya takut. Nah, apa sebab? Pada benarnya orang-orang itu kan, Ustaz, dulu safari nampaknya itu safari kesana kemari, kok sampai pula di sini? Kan begitu kan? Orang pada heran. Lalu kata ustaznya, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati. Memang saya rajin ceramah ke nama semari, ngajak kalian berbuat kebaikan, cuman sayang saya tidak melakukannya. Wa kuntu anhaakum wa nahaitukum an munkar wa ati. Saya melarang kalian berbuat kemungkaran, tapi saya suka melakukannya. Berarti juga masalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Beras besar kutukan dari Allah, kalian tidak melakukan apa yang kalian katakan. Dilarang orang berghibahnya raja riba pula. Disuruh orang pemurah luar kebiasa lokeknya, kedekutnya. Dilarang hasad. Masya Allah, nangis-nangis khutbah tentang hasad, tapi pantang nengok orang dapat nikmat dia kebakaran hatinya. Apa lagi? Dilarang berlomba-lomba masalah dunia, hanya merupakan posisi ketua yayasan, ketua pengurus, ada pakai apa namanya, pakai kudeta. Betul gak? Sahih? Iya, hanya gara-gara nak jadi camat kadang-kadang sampai ada pula yang nak mati kadang. Nak jadi RT pun kadang bersaing, tidak sehat. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, ternyata jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang dengan pikiran dan perasaan ternyata tidak menjamin mudah masuk surga. Itulah sebabnya Allah utus para nabi dan rasul. Dia turunkan kepada mereka kitab-kitab dan diturunkan kepadanya sunnah. Ini disebut dengan al-hikmah. Al-Quran adalah firman Allah. As-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah pedoman undang-undang dasarnya. Petunjuk pelaksanaan dan teknisnya ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan disitulah keselamatan. Pegang dua-duanya pasti selamat. Makanya kalau perlu rujukan, referensi untuk selamat, tidak perlu banyak kitab, cukup dua, Al-Quran dan hadis. Kan orang bilang ada referensi ini, kitab ini, rujukan ini, tapi semuanya entah menjauhkan kita dari Al-Quran dan sunnah.
Makanya ketika Allah turunkan Adam alaihissalam, turunkan Hawa alaihissalam, kemudian ikut pula yang bikin kacau tuh siapa? Yang bikin kacau di atas tuh lupa tentu rupanya ya. Tidak pernah dia ke sini. Iblis ikut pula turun karena memang termasuk yang dihukum. Lalu Allah ingatkan, turunkanlah semuanya. Tapi ada cara selamat. Apa itu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bila datang kepada kalian dariku petunjuk. Oh, berarti petunjuk yang selamat itu datang dari Allah. Kalau datang dari timur dan barat, enggak. Dari Allah. Kalau kalian faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku tidak akan sesat, tidak perlu takut, tak perlu khawatir. Dan ayat lain, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku tak akan sesat, tak akan sengsara. Ini jaminan dari Allah SWT. Mau bukti tak? Mau bukti? Hah? Saya nanya, tolong jawab serius. Ada enggak dari generasi umat Islam ini? Generasi umat Islam dimulai dari zaman siapa? Zaman Nabi, sah? Dan para sahabat. Ada enggak generasi yang seluruh personilnya selamat dari aliran menyimpang selain generasi sahabat? Ini kayaknya sama kayak tadi juga, pura-pura mikir. Hah? Ada gak? Tidak ada. Tidak ada suatu generasi yang seluruh personilnya selamat dari aliran, dengan makna umat Islam masa itu tidak berpuak-puak. Tidak ada ini aliran ini aliran ini, seperti yang kita alami pada hari ini, sah? Hari ini Masya Allah, tengok nanti sebentar lagi puasa, bermacam aliran dalam puasa, sah? Ada yang aliran nak menentukan datangnya bulan dengan nelpon Allah Ta'ala, Assalamualaikum, dengan Allah Ta'ala, iya, kapan puasa? Nah, sehingga kadang-kadang mereka puasa 10 hari sebelum kita, karena aksesnya langsung ke Allah Ta'ala. Ada lagi, kalian hitung-hitung bulan, anak bulan, nunggu-nunggu anak bulan dari bawah. Syekh kami langsung ke bulan, langsung ke rumah bulan, sehingga langsung cepat nampak anak bulan. Ya, ke rumah bulan tuh nampak anak bulan cepat. Yang satu ngitung pakai angka-angka dari meja. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung nak. Saya hanya menceritakan keadaan. Saya tidak memutuskan mana yang benar dan yang salah sekarang. Hitung-hitung sehingga berubah. Puasa dimulai tanggal 19 Februari atau 18 Februari atau 17 Februari. Padahal puasa dimulai tanggal 1 Ramadan. Sejak ditetapkan puasa tidak pakai 1 Ramadan atau hari raya bukan 1 Syawal, maka mulai terjadi perselisihan yang signifikan. Dulu orang Sumber dengan orang Riau masa dulu boleh beda puasa, boleh beda raya, tidak ada masalah kan? Kenapa? Tuan-tuan raya kami tidak tahu,
Kami puasa, tonton juga tidak tahu. Sah? Dulu sekali, atau belum lahir, saya juga. Nah, sah? Tidak ada masalah. Yang sekarang enggak, gara-gara puasa ditentukan dengan bulan April, pokoknya bulan-bulan Masehi, serumah enggak sama rayo. Sah? Ada enggak? Masjid ini enggak, Allahu Akbar. Sah? Masjid situ masih tarawih. Ini gara-gara apa? Satu menentukannya dengan 1 Ramadan, yang satu menentukan dengan 17, 18 Februari. Sejak kapan pula puasa dimulai di bulan Februari? Jelas? Mohon maaf ya, yang tersinggung enggak? Itu tentulah mudah tersinggung sekali. Nah, jadi di zaman sahabat ada enggak mereka seperti itu, yang ke bulan langsung atau nelpon Allah Ta'ala? Hah? Enggak ada. Sebab mereka semuanya satu aliran. Apa alirannya? Ahlus sunnah semua. Dan memang sama. Itulah sebabnya wallahu alam, secara eksplisit, secara langsung, nas-nas Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sahabat seluruhnya masuk surga, karena ada aliran sesatnya. Sedangkan generasi setelahnya ada nggak aliran sesatnya? Ada nggak? Nah, tuan-tuan nak mudah masuk surga? Wih, nak mudah masuk surga? Ikut cara mereka. Kami tidak tahu cara mereka. Itulah makanya hidupkan kajian-kajian yang mengembalikan kita pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu kita panjang-panjang. Ini banyak referensi, iya. Ada dalam buku, iya. Sihir aja ada dalam buku. Tapi kalau Al-Quran hadis pasti benar. Seperti apa mereka beragama, ikuti seperti itu. Karena mereka orang-orang yang mudah masuk surga, tidak ribet-ribet. Apa yang dikatakan Allah, apa kata Rasulullah, selesai. Oh, kita kan beda negeri, Tuhan kita tidak beda lah. Sah? Kita beda makanan, Allah tidak butuh kita makan, tidak butuh makan. Yang dibutuhkan adalah ibadah kepadanya sesuai yang dia inginkan. Maka kata Nabi Allah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba Rasulullah, yang tidak mau, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau maka dia durhaka. Maka tidak mau. Siapa yang durhaka kepadaku maka dia tidak mau. Tahu tak tuan-tuan definisi durhaka menurut Imam Asy-Syafi'i kepada Nabi? Coba mikir juga ya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan semua perintah Nabi, semua larangan Nabi wajib ditaati. Siapa yang sengaja tidak menaatinya berarti sudah maksiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun amalan itu tidak wajib, sekalipun amalan itu tidak haram. Tapi kan ada dosanya, Ustaz? Iya. Karena ada larangan-larangan yang tanpa sanksi. Tapi dianggap melanggar atau tidak? Dianggap melanggar atau tidak? Apa contohnya? Tuan-tuan lewat di kompleks sekolah atau di rumah-rumah ibadah, tertulis itu dilarang menggunakan klakson. Sahih? Nah, antum kita bunyikan juga klakson di situ, melanggar atau tidak? Melanggar. Tapi ada sanksinya?
Ada sanksinya? Tidak ada. Tidak ada sanksinya. Tapi Anda disebut orang durhaka. Sah? Memakai knalpot suara besar. Sah? Hah? Melanggar enggak? Ada sanksinya? Kayaknya enggak ada ya? Iya. Demikianlah Imam Syafi'i memberikan analogi. Jadi kalau sengaja kita melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi, kita sungguhnya sudah maksiat ke Nabi. Semakin banyak pelanggarannya, semakin susah masuk surganya. Semakin banyak kita mengikutinya, semakin mudah masuk surganya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah ajaran Nabi kita alaihi salatu wasallam semuanya sesuai dengan fitrah kita. Disuruh hormat pada orang tua, sah, sesuai fitrah. Disuruh untuk sayang pada istri, sesuai fitrah enggak? Sah. Istri dilarang untuk durhaka pada suami, sesuai fitrah enggak? Masa iya istri melawan sama suami? Sah. Kemudian istri ya menguasai suami, itu sesuai dengan fitrah enggak? Sesuai fitrah singa. Makanya orang Bagat disebut singo, sebab rupanya singa jantan dikuasai oleh singa betina. Jelas? Lihat orang dalam kesusahan, secara fitrah ada kasihan, ditolong kan? Sah? Ada orang buat menjamret, buat zalim, kita tahan dan kita kejar, sesuai fitrah kan? Tapi kalau tidak, orang bikin zalim kita diamkan, itu sudah rusak fitrah kita. Sah? Walaupun apapun akibatnya, walaupun dijadikan tersangka. Tidak paham, alhamdulillah. Karena bela diri jadi tersangka, memang aneh-aneh negeri Konoha ini memang. Tapi itu memang banyak terjadi. Tapi anggap aja kesalahan ya. Mudah-mudahan bisa dibenahi. Ma'asyiral kiram. Dah jelas? Sayang, mencintai, ini semuanya sesuai fitrah. Tidak berat-berat. Nah, ya lisan kita berbuat, mengucapkan yang baik-baik sesuai fitrah. Tapi menggunakan kata-kata kotor tidak sesuai fitrah. Buktinya antum tidak suka orang mengatakan itu pada antum, berarti orang itu juga tidak suka kita mengatakan itu. Maka jangan gunakan kata-kata sah. Untung ada KUHP baru katanya tidak boleh mengucapkan anjay. La haula wala quwwata akramakumullah. Dah. Menghidupkan musik keras-keras di malam hari sesuai fitrah atau tidak? Tidak sesuai, mengganggu orang. Makanya tinggalkan itu. Inilah Islam itu. Ketemu senyum, tapi kalau ketemu marah, mana yang sesuai fitrah? Hah? Senyum. Maka kita dikembalikan kepada rel yang sesungguhnya dengan Islam. Makanya ketika tanya kepada Nabi oleh seseorang, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali, tunjukkan jalan supaya saya mudah masuk surga. Kata Nabi SAW, liyakun lisanuka ratban zikrillah, lisanmu basah selalu berzikir. Hah? Ternyata zikir memudahkan masuk surga. Oh, saya tidak punya harta yang banyak, baikkan akhlakmu. Sah? Bahkan kata Nabi SAW, sebar salam di antara kalian, kalian masuk surga dengan selamat. Hah? Ada yang payah? Ada yang payah? Nah, oleh sebab itu ikuti jalan mereka yang mudah, berakidahnya mudah, ibadahnya mudah, beramalnya mudah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga dengan mudah pula. Jangan ikut jalan-jalan orang yang bermacam-macam ini, ya, karena memang semakin kita keluar dari sistem Nabi, semakin mempersulit diri. Wallahu ta'ala alam. Sekarang demikian dulu kajian kita pada pagi ini. Jadi juga agak panjang sedikit, mohon maaf ya, karena tentu bilang pertengahan tadi. Nah ini perempatan aja lah. Nah detailnya nanti bawa ustaz-ustaz yang di sini
ya, hidupkan masjid dengan mengaji. Bukan ngaji halu, tidak. Ngaji dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu yang terbukti memudahkan semuanya. Itu yang memudahkan. Tidak ribet. Tidak pakai klaim-klaim ini dan itu, tidak. Cukup Nabi SAW terbukti. Semoga Allah mudahkan. Kalau besok kalau ada yang sulit, tolong dibantu ya. Kan boleh memberikan syafaat. Termasuk majelis-majelis seperti ini. Salah satu dari syafaat yang diizinkan nanti di akhirat oleh Allah SWT, syafaat dari orang-orang beriman yang berkumpul dalam ketakwaan. Kalau ada salah satu dari kita tak nampak nanti di awal-awal, mohon sama Allah, ya Allah, kami dulu lama berjuang di masjid apa nanti ini? Masjid Al-Amal ya, Nurul Amal ya, kami hidupkan kajian. Ternyata mungkin sebagian dari kami karena ada kesalahan lambat masuk surga. Tolong gabungkan mereka dengan kami kembali ya Allah. Itu salah satu syafaat yang bisa diberikan nanti di akhirat. Ya, terima kasih semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.